kecil yang sangat lucu karena kan kemarin long weekend. Biasa kalau long weekend itu identik dengan sekeluarga itu pasti liburan. Liburan ke puncak, kemarin liburan ke mall. Liburan ke luar kota. Oh, luar kota karena ada urusan keluarga ya. Nah, gimana sih buat ngeluangin waktu? Maksudnya gini, ini kan apalagi untuk Akila khususnya kerja, terus juga pengen liburan, pengen bermain. Terus bagi-bagi waktunya gimana tuh Bunda? Kalau Akila, saya selalu kan dia juga udah sekolah, apalagi udah pra SD. Jadi kalau memang dia hari ini sekolah, dia sekolah, nggak usah syuting. Tapi kalau ini kan ada kegiatan syuting, ya syuting kita nggak usah sekolah. Saya udah izin sama sekolahnya, udah bilang kayak gitu. Terus untuk Kila saya kasih, kalau kayak gini kan udah selesai, nanti dapat hadiah, gitu aja. Jadi dia seneng, nanti udah ini kita ke ini ya Bunda ya, kadang ke mall ya, ke makan ke sini, ayo gitu, diikutin gitu, buat dia happy, balikin moodnya. Nanti dia biasanya kalau di belakang dia bilang, jadi Dedek pintar nggak Bunda gitu loh. Dia nanya, oh pintar. Oh karena kalau pintar pasti berarti aku bisa minta sesuatu dong. Nah gitu, kayak gitu. Oke, sekarang pertanyaannya gini, buat Bunda dan juga Ririn, kalau misalkan kalian itu untuk menentukan destinasi atau tujuan dari anak-anak liburan, yang dipikirin itu apa aja? Ya misalkan 3 hal yang paling harus ada. 3 hal yang harus dipikirin, misalkan apa tempatnya nyaman, terus biayanya atau gimana? Yang pertama ya nyaman ya. Kalau buat anak-anak kan biasanya orang tua biaya agak sedikit. Yang penting anak-anaknya nyaman gak apa-apa. Ya. Rezeki kan, rezeki itu kan Tuhan yang ngatur buat anak juga. Rezeki orang tua kan buat anak juga. Yang penting dia nyaman, happy. Walaupun tempatnya enak, tapi kalau udah kepanasan, udah kegerahan, pasti nggak nyaman, pasti rewel. Oke. Kalau Ririn sendiri, kalau masalah biaya buat liburan anak-anak nih, kita fokusnya misalkan ke liburan anak-anak ya. Biaya itu menjadi salah satu pertimbangan nggak sih? Gini aja ya, kita coba berpikirnya, kalau aku sama Aldi mencoba untuk mengorganize, apalagi kalau anak-anak kita udah ada 3 gini kan, ada Dira juga yang udah remaja gitu. Jadi memang planning kita harus jauh. Jadi kalau kita mau membuat liburan yang agak biayanya lebih besar, nanti kita tentuin dalam setahun bisanya bagaimana gitu. Kalau kita dari jarak jauh udah kita atur seperti ini, karena kita ingin semuanya terpenuhi kan, nggak hanya untuk satu titik aja, tapi dari pendidikan, dari liburan, dan itu kita ingin rata. Jadi kita udah bagi, kita atur, terus apa yang kita bisa lakukan dengan dana yang sudah kita punya itu, persiapkan untuk liburan, nah itu kita deal dengan itu. Mau kemana dan apa, tapi untuk yang pasti poinnya liburan, kalau mau bawa anak-anak ya berarti bukan kita. Emang liburan harus bikin anak-anak. Oke, kitanya harus happy, tapi memang anaknya happy. Jadi kenyamanan anak, terus jarak tempuh yang memungkinkan untuk bawa anak, terus tempat-tempat yang memang bisa dikunjungi anak-anak selain menghibur, mendidik juga gitu. Oke. Berarti ada budget dulu tertentu, baru nanti kalau budgetnya sekian, baru cari oke, ini yang masuk yang mana nih ya liburannya, memenuhi kriteria semuanya tadi. Iya, betul. Nah, tapi gue tertarik juga nih kalau boleh. Kamu tertarik sama Ririn? Enggak, sama anaknya. Kamu tertarik sama anaknya? Oke, sama Bunda. Gini, Rin, kalau tadi kan Ririn bilang bahwa harus bikin senang, fun, dan juga kalau bisa mendidik. Iya. Nah, ini nih seru nih. Maksudnya dalam artian gini, karena ada memang orang tua yang penting udah senang-senang aja. Yang penting masalah mendidiknya urusan ntar gitu ya. Gitu. Ada juga orang yang memilih untuk seperti itu. Nah, tempat yang udah pernah kamu datangi dan 2 unsur itu ada? Ke zoo contohnya. Betul, itu paling singkat benar. Atau ke akuarium besar. Betul. Ya kan? Bisa pelajari binatang-binatang juga ya. Pelajari binatang, tapi mereka senengnya bukan main. Yang penting kita memang membawa energi senang itu sih dari awal. Kita udah build up energi kalau emang di sini senang, di sini seru. Anaknya nanti jadi excited juga. Sekali. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa. Tapi dari tadi nih tamu saya udah berdiri di depan pintu. Ada lagi? Ada lagi. Boleh saya persilakan masuk? Beri tepuk tangan untuk Melanie Putri ya. Maaf Bu, kasih ngobrol sampai lupa. Aduh, hai Mimi. Halo. Hai Mimi. Cuman salim dulu dong sama Tante. Oh, ini silakan duduk. Hai Mamel. Apa kabar? Aduh, ini rame amat. Kita dari tadi ketok-ketok pintu gak didengar-dengar. Maaf Ibu. Gak apa-apa. Gak asikan ngobrol. Akhirnya.
ada satu laki-laki di sini yang tulen. Yang lain cantik-cantik semua. Halo, apa kabar? Sini Mimi. Halo saya. Sini Sina. Halo. Penasaran nih sebenarnya kalau misalnya anak perempuan sama anak laki dalam menentukan liburannya beda atau sama sih? Jangan dijawab dulu. Kita sekarang mau kasih lihat dulu seperti apa Melanie Putria sehari-hari. Ini dia profilnya. Melanie Putria, wanita cantik kelahiran Jakarta, 32 tahun yang lalu ini adalah wakil dari Sumatera Barat yang terpilih menjadi Putri Indonesia pada tahun 2002 saat berusia 20 tahun. Melanie menikah dengan Angga Puradireja yang merupakan vokalis grup musik Malik The Essential pada 7 Maret 2010. Mereka dianugerahi seorang anak bernama Shimar Rahman Purwadireja yang lahir pada 28 Januari 2011. Itu dia, Mimi. Halo. Ini kan Mimi anak tunggal. Iya, semata wayang. Saat ini masih semata wayang ya. Saat ini kan kita nggak tahu ntar kalau besok nambah. Oh iya, benar-benar. Terus yang kedua, karena umurnya nggak beda jauh sama Alika anak aku umur 4. Biasa anak umur 4 tuh udah tahu maunya apa. Iya memang benar-benar. Dia itu, aduh nak, anak gimana nih ya? Kehalanan Gak katanya. apa-apa. Jadi kelihatannya kayak kepala Shimar. Jadi karena anak cowok suka banget kan sama figur superhero. Jadi dia tuh emang sangat tergila-gila sama Ultraman, sama apa aja Spider-Man, Iron Man. Pokoknya yang men-men itu ya. Men. Nah, jadi kalau liburan pun kita juga nyari sesuatu yang bisa bikin dia happy gitu. Jadi kayak kemarin kita sempet ngajakin dia jalan-jalan ke Universal gitu kan. Udah Singapura itu Pak. Iya, baru pertama kali loh dia ke luar negeri. Jadi kita seneng banget. Aku sama Angga happy banget bisa nemenin dia ngeliat pemandangan di sana, plus ngerasain naik pesawat untuk keluar negeri pertama kalinya. Jadi happy banget. Enak nggak naik pesawat? Enak nggak nih? Enak nggak? Oh malu-malu masih belum panas. Coba dikasih makanan dulu. Maksudnya emaknya lapar. Tapi seru juga ya kalau dipikir-pikir ya, ngajak anak-anak main ke luar negeri gitu kan. Nah ini nih yang jadi beban gue nih. Kenapa? Gue tuh pengen banget ngajak anak-anak gue jalan-jalan ke Singapura ke Malaysia ke Masalahnya bukan di budget ya Pak? Bukan masalah di budget. Gimana masalahnya Pak? Gue takut terbang. Enggak, tapi ini beneran pemirsa. Ini beneran. Ini buat pemirsa di rumah. Ini harus dipikirin juga nih. Serius. Ini salah satu halangan Wendy untuk bisa liburan. Takut terbang? Dia takut naik Gue pesawat. itu fobia tinggi sebenarnya. Jadi kadang-kadang kalau anak-anak gue misalkan tiba-tiba istri gue ngajak misalkan, yuk kita ke Legoland yuk, ngajak anak-anak segala macam. Kamu aja deh sama anak-anak. Serius? Serius. Nanti kita akan bahas lagi akan ketakutan Wendy dengan pesawat terbang. Tapi sekarang pemirsa, kita akan melihat ini dia video lucuan dari Mimi. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, bahas sana bahas sini. Ada loh pesawat yang nggak bikin takut. Gua nggak kebaca.